Selamat pagi adik-adik semua. Bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Nah, sebelum memulai pada pembelajaran di pagi hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbal wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Amin. Nah, adik-adik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai meyakini hari akhir mengakhiri kebiasaan buruk. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian dari iman kepada hari akhir, yakni meyakini bahwa alam dan dunia berserta seisinya akan mengalami kehancuran, dan hari akhir ditandai dengan ditiupnya terompet oleh malaikat Israfil. Nah, dalil yang berkaitan dengan iman kepada hari akhir itu terdapat pada Quran surat Al-Hajj ayat 7. Mari kita membaca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allaha yab'atsu man fil qubur. Yang artinya, dan sesungguhnya hari kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan baginya, dan sesungguhnya Allah akan membangkitkan siapapun yang berada di alam kubur. Quran surat Al-Hajj ayat 7. Selanjutnya adik-adik, kita akan membahas mengenai macam-macam kiamat berserta contohnya. Nah, kiamat sendiri dibagi menjadi dua, yaitu kiamat sugro dan kiamat kubro. Nah, yang kita bahas terlebih dahulu yaitu kiamat sugro. Kiamat sugro atau sering dikenal dengan kiamat kecil. Nah, kiamat kecil atau kiamat sugro terjadi apabila sebagian manusia mengalami meninggal dunia. Nah, contohnya yaitu yang pertama, manusia meninggal karena terjadi wabah penyakit, terjadi tsunami seperti tanah longsor, banjir, gempa bumi, dan sebagainya. Nah, selanjutnya kiamat kubro atau kiamat besar. Nah, kiamat kubro atau kiamat besar terjadi apabila seluruh umat manusia dan alam semesta mengalami kehancuran. Nah, contohnya yaitu hari akhir. Nah, pada hari akhir itu manusia akan mengalami pergantian, yaitu dari alam dunia ke alam akhirat. Selanjutnya kita akan membahas mengenai contoh kejadian dari kiamat sugro. Nah, jika kita melihat dalam kondisi saat ini adik-adik, 3 tahun terakhir ini telah terjadi yaitu datangnya virus corona atau sering disebut dengan COVID-19 yang menyebabkan sebagian besar dari manusia mengalami kematian atau meninggal dunia secara beruntun. Seperti itu. Kalau kiamat sugro sendiri sudah terjadi sejak dulu, seperti terjadinya gunung meletus di Merapi yang memakan korban banyak, kemudian banjir di mana-mana, gempa bumi juga yang menelan banyak korban, tanah longsor, dan sebagainya. Nah, kita akan membahas lagi materi selanjutnya yaitu kejadian dari kiamat kubro. Memang kiamat kubro belum pernah terjadi, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan dan menggambarkannya dalam Quran surat Al-Qaryah ayat 4-5 dan dalam Quran surat Az-Zalzalah ayat 1-2. Mari kita membaca bersama-sama ya adik-adik. Yang pertama, Quran surat Al-Qaryah ayat 4-5. Bismillahirrahmanirrahim. Yawma yakunun nasu kal farasil mabthus wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Yang artinya, pada hari itu manusia seperti laron yang berterbang-terbangan dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan.
Selanjutnya kita membaca Quran surat Az-Zalzalah ayat 1-2. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Yang artinya apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Nah, seperti itulah gambaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenai kejadian kiamat kubro kelak. Kehidupan yang dialami manusia setelah hari kiamat, yaitu yang pertama ada yaumul barzah, yang berarti hari di mana manusia ditempatkan di alam barzah atau alam kubur dan akan ditanyai oleh malaikat Munkar dan Nakir. Dan yang kedua ada yaumul ba'ats, yang berarti hari dibangkitkannya seluruh manusia dari alam kubur untuk dikumpulkan di padang mahsyar. Dan yang ketiga ada yaumul mahsyar, yang berarti hari dikumpulkannya seluruh manusia yang telah dibangkitkan dari kuburnya di sebuah padang yang sangat luas yang bernama padang mahsyar. Dan yang terakhir ada yaumul mizan dan yaumul hisab. Dari segi pengertiannya, kedua ini mempunyai pengertian yang hampir sama, yaitu hari ditimbangnya seluruh amal perbuatan manusia, baik amal yang baik maupun amal yang buruk, dan akan dimintai pertanggungjawaban dan mendapatkan balasannya masing-masing. Nah, adik-adik, sebelum kakak akhiri pada pertemuan kali ini, ada yang tahu adik-adik bagaimana cara kita beriman kepada hari akhir? Nah, kalau belum tahu, mari kita menyimak bersama-sama. Nah, cara kita beriman kepada hari akhir yaitu dengan selalu meyakini bahwa hari akhir pasti akan datang. Nah, sebelum hari akhir itu datang, kita harus menyiapkan segala amal perbuatan yang baik untuk di akhirat kelak dengan cara mengerjakan seluruh perintah-perintah Allah dan menjauhi larang-larangannya. Nah, sudah tahu ya adik-adik. Nah, sekian untuk pertemuan kali ini. Kakak minta maaf jika masih banyak salah kata dalam penyampaian materi pada pertemuan kali ini. Nanti kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Kakak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.